Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari mata kuliah Gizi Kerja. Nah, pertama-tama kami ucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas segala nikmat yang diberikan Allah, sehingga kami dipermudah untuk membuat tugas video Gizi Kerja ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Irfi yang telah memberikan kami kesempatan untuk menjadi satu kelompok, dan juga yang sudah memberikan kami kepercayaan untuk membawakan materi-materi yang sangat luar biasa. Nah, adapun anggota dari kelompok 1 yang pertama itu ada Munaya Nur Kufronul, Andi Nur Hikmah, Rahmayanti, Faradila Guhir, dan saya sendiri Primitasari Hardianti. Baik, langsung aja dalam video ini kita akan membahas mengenai apa sih gizi kerja itu sampai komponen-komponen daripada gizi kerja. Nah, yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri mengenai apa sih pengertian dari gizi kerja. Gizi kerja sendiri merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan dan produktivitas kerja. Nah, secara khusus, gizi adalah zat yang terkandung dalam makanan yang bersumber dari bahan makanan yang diperlukan oleh pekerja dan lingkungan kerja. Ini menurut jurnal yang diambil, yaitu jurnal dari Yayuk Hardianti tahun 2020. Nah, kemudian ada yang namanya penilaian status gizi. Penilaian status gizi ini ada yang dinamakan dengan pengertian antropometri. Jadi antropometri ini berasal dari kata antropos yang berarti tubuh, kemudian ada metros yang berarti ukuran. Jadi secara umum antropometri diartikan sebagai ukuran tubuh manusia. Nah, kemudian ada prosedur pengukuran antropometri. Jadi pengukuran yang digunakan peneliti dalam menentukan status gizi anak, remaja, atau pengukuran antropometri dengan pengukuran berat badan, tinggi badan, dan umurnya. Kemudian pengukuran berat badan. Jadi dalam pengukuran berat badan itu ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Yang pertama itu penyiapan timbangan digital. Yang kedua, letakkan timbangan digital di lantai yang datar. Yang ketiga, upaya penimbangan dilakukan dengan pakaian seminimal mungkin, tanpa sepatu, jaket, topi, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, sampel atau orang yang diukur ini berdiri pada tempat yang ditentukan, pandangan lurus ke depan, dan juga dalam keadaan tenang dan sikap tegap. Nah, kemudian membaca angka hasil dari pertimbangan. Kemudian kita mencatat hasil dari pengukuran tersebut. Kemudian kalau mengenai pengukuran tinggi badan, nah jadi kalau pengukuran tinggi badan itu cara-caranya yang pertama ada alat yang dinamakan dengan mikrotois atau mikrotoa. Jadi tempelkan mikrotoa pada dinding, kemudian yang lurus dasar setinggi 2 meter, kemudian disampaikan pada angka 0 pada lantai yang datar. Kemudian kita melakukan tinggi badan. Untuk orang itu harus melepaskan sepatu ataupun sendalnya, dan kemudian sampel atau orang itu berdiri tegak, kaki lurus, tumit, pantat, punggung, dan bagian kepala belakang itu menempel pada dinding dan muka menghadap lurus ke depan. Nah, kemudian tuh di mikrotoanya diturunkan seperti ini, kemudian sampai rapat pada kepala bagian atas. Nah, siku harus lurus menempel pada dinding. Kemudian kita bisa membaca angka pada skala yang ada pada lubang dalam gulungan mikrotoa. Nah, angka tersebutlah yang menunjukkan tinggi yang akan diukur. Nah, kemudian ada yang namanya klasifikasi status gizi berdasarkan IMT. IMT atau Indeks Massa Tubuh. Jadi IMT ini dapat digunakan untuk penilaian status gizi atau menentukan standar porsi komposisi tubuh pada orang dewasa, remaja, hingga anak-anak. Nah, IMT ini merupakan alat sederhana yang digunakan untuk memantau status gizi, khususnya yang berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan berat badan. Indeks Massa Tubuh adalah pengukuran berat badan yang disesuaikan dengan tinggi yang dihitung dengan menggunakan rumus berat badan dengan kilogram dibagi dengan tinggi badan kuadrat dalam meter atau kilogram per meter kuadrat. Nah, IMT ini digunakan karena tidak bersifat invasif, sederhana, dan murah. Kemudian kemudian ada tabel klasifikasi status gizi menurut IMT pada orang Asia Pasifik. Jadi kalau misalnya berat badan kurang itu IMT-nya
kurang dari 18,5. Kemudian kalau orang normal itu IMT-nya 18,5 sampai 22,9. Kalau berat badan lebih, IMT-nya itu kurang lebih 23. Kalau beresiko, IMT-nya di 23 sampai 24,9. Kemudian obesitas 1 itu 25 sampai 29,9 dan obesitas 2 itu di atas 30. Itu menurut WHO dalam Asia the Pacific Perspective. Redefining Obesity and its Treatment tahun 2000. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan tenaga kerja dan produktivitas kerja. Jadi perlu kita ketahui bahwa tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaannya guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, kemudian apa sih produktivitas kerja itu? Jadi produktivitas kerja merupakan salah satu indikator mengukur seberapa cepat karyawan organisasi dapat menghasilkan produk atau layanan tertentu. Nah, kemudian produktivitas tenaga kerja juga ini adalah kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang atau produksi. Nah, setelah kita mengetahui pengertian tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja, kita juga perlu mengetahui bahwa faktor yang mempengaruhi keadaan gizi tenaga kerja itu apa sih? Jadi faktor yang mempengaruhi gizi tenaga kerja diantaranya itu yang pertama ada motivasi kerja. Nah, motivasi kerja, jadi seseorang tenaga kerja dengan sikap mental, motivasi yang tinggi, serta disiplin dan etos kerja yang tinggi akan selalu memacu dirinya untuk bekerja lebih produktif. Nah, motivasi kerja ini adalah dorongan kehendak yang ada dalam diri tenaga kerja untuk berperilaku meningkatkan atau memelihara jaringan protein yang mengatur proses metabolisme. Kemudian motivasi ini didasarkan atas adanya keyakinan bahwa bekerja produktif ini akan memberikan manfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi yang kedua yaitu adalah aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik juga ini dapat mempengaruhi status gizi seseorang. Karena status gizi ini dapat digambarkan melalui IMT atau indeks massa tubuh. Nah, tenaga kerja dengan IMT lebih atau obesitas atau mengalami penyakit obesitas maka lambat dalam bekerja dan kurang lincah. Nah, hal ini karena tenaga kerja yang berlebihan berat badan atau obesitas dapat mengeluarkan tenaga yang lebih banyak untuk bergerak membawa tubuhnya sehingga aktivitas fisiknya itu menjadi menurun. Sedangkan orang yang memiliki berat badan normal akan lebih lincah dalam melakukan aktivitas sehingga seseorang yang kurus dengan kekurangan berat badan tingkat berat maupun ringan maka orang tersebut akan mampu untuk bekerja keras. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi ketiga yaitu adalah umur. Jadi umur ini memiliki korelasi yang sangat lemah dengan status gizi atau dengan kata lain pengaruh yang signifikan antara umur terhadap status gizi pekerja wanita misalnya. Jadi kemudian kita juga perlu mengetahui hubungan gizi dengan produktivitas kerja. Jadi hubungan gizi dengan produktivitas kerja itu kita ambil contoh. Pegawai yang mengalami obesitas lebih banyak absensi kehadiran atau tidak hadir di tempat kerjanya. Hal ini menyebabkan produktivitas kerja pada pekerja dan perusahaan dapat menurun. Nah, status gizi seseorang itu merupakan gambaran tingkat asupan energi. Jadi kebutuhan energi yang kurang atau berlebih dapat mempengaruhi cadangan energi di tingkat sel. Nah, asupan energi yang tidak tepat dapat mengakibatkan kelelahan, gerakan lambat, bahkan dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Nah, hal ini tentunya dapat mempengaruhi produktivitas kerja yang berimbas pada penurunan target perusahaan. Nah, kemudian pegawai dengan status gizi yang baik misalnya cenderung menghasilkan barang yang di atas rata-rata target perusahaan. Kemudian nutrisi itu yang diperlukan setiap tenaga kerja berbeda dengan tenaga kerja lainnya karena berdasarkan dengan faktor beban kerja yang berbeda. Kemudian pekerjaan yang terlalu berat dan terlalu banyak tanpa diimbangi dengan kebutuhan gizi tidak tercukupi dapat mengakibatkan dampak buruk terhadap tubuh seperti penurunan daya tahan tubuh, gampang sakit, atau berkurangnya kemampuan fisik dan berat badan. Kemudian kelembanan dalam bekerja serta produktivitas kerja yang kurang optimal.
Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai apa sih gizi kerja, produktivitas kerja, tenaga kerja, kemudian faktor-faktor yang berhubungan dengan status gizi pekerja, kemudian hubungan produktivitas dengan status gizi pekerja. Nah, jadi perlu kita simpulkan dalam materi yang sudah saya bawakan tadi bahwa ada hubungan yang sangat erat antara gizi pekerja dengan tenaga kerja dan produktivitas kerja. Jadi kalau seseorang mengalami gangguan gizi, misalnya mengalami obesitas, maka seseorang tersebut akan memiliki gerakan yang lamban untuk melakukan produktivitasnya dan bisa menghambat memproduksi barang atau jasa dalam perusahaannya. Nah, kemudian kalau kita memiliki gizi yang baik, maka itu juga akan mendorong kita untuk mendapatkan produktivitas yang lebih baik sehingga kita bisa mendapatkan target yang kita inginkan pada perusahaan. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke teman saya untuk membawakan materi yang selanjutnya. Selanjutnya itu ada faktor yang berhubungan dengan produktivitas kerja. Yang pertama ada motivasi. Motivasi merupakan suatu kondisi mental yang mendorong aktivitas dan memberikan energi yang mengarah kepada pencapaian kebutuhan, memberikan kepuasan, dan mengurangi ketidakseimbangan. Caranya itu bisa memberikan kata-kata pujian, baik verbal maupun non-verbal, atau dengan adanya reward sehingga para pekerja ini dapat bersaing untuk mendapatkan hasil kerja yang lebih maksimal. Kemudian tingkat penghasilan. Tingkat penghasilan juga melatar belakangi seseorang untuk memutuskan memasuki dunia pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan gaji yang didapatkan, maka seorang tenaga kerja dapat secara otomatis membiayai kebutuhan hidupnya, baik sandang, pangan, maupun papan. Yang ketiga ada lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja adalah suatu kondisi psikologis yang berpengaruh terhadap perilaku organisasi, terbentuk sebagai hasil tindakan organisasi dan interaksi antar anggota. Karena perilaku merupakan fungsi karakteristik manusia dan persepsinya terhadap lingkungan, maka persepsi anggota organisasi terhadap lingkungan kerja adalah bentuk di lingkungan kerja yang memberikan hasil yang positif. Kemudian yang keempat ada kesempatan berprestasi. Nah, kesempatan berprestasi ini juga peluang untuk mendapatkan prestasi kerja, apresiasi, dan sistem yang mendorong untuk mencapai prestasi dalam pekerjaan. Jika karyawan berpegang positif pada pekerjaannya, tentu tingkat kepuasan yang dihasilkan biasanya dia tinggi. Begitupun sebaliknya, jika para karyawan memandang tugas pekerjaan secara negatif, maka tingkat kepuasannya pun akan rendah. Kemudian yang kelima ada manajemen. Nah, manajemen ini persepsi melalui tahap perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Manajemen menjadi hal penting dalam produktivitas kerja karena kebanyakan strategi intervensi programnya itu berasal dari rendahnya manajemen di suatu organisasi. Ketika memiliki manajemen yang baik, maka pelayanan yang diberikan juga akan ikut baik. Selanjutnya ada pengaruh lingkungan terhadap kebutuhan gizi, di mana lingkungan memiliki dampak yang sangat besar bagi kebutuhan gizi seseorang. Keadaan sanitasi lingkungan yang kurang baik juga akan memicu munculnya jenis penyakit ataupun infeksi sehingga akan mempengaruhi status gizi seseorang. Faktor sanitasi lingkungan bisa berupa sarana air bersih, sarana pembuangan kotoran, pembuangan air limbah, maupun pembuangan sampah ikut berkontribusi terhadap pencetus kejadian gizi buruk pada seseorang. Jika keadaan lingkungan fisik dan sanitasi keluarga baik, maka tentunya kesehatan penghuni di dalam rumah tersebut juga akan baik. Demikian pula sebaliknya, sumber air untuk memasak dan minum pada umumnya berasal dari mata air dan sumber umum. Selama kebersihannya terjaga, maka peluang air tersebut untuk menyebarkan penyakit itu sangat kecil. Oleh karena itu, peran lingkungan sangat penting dalam mendukung pola hidup sehat dan memenuhi gizi suatu individu. Kemudian masalah gizi dan faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah gizi. Menurut Kemenkes, ada 3 faktor yang saling terkait mempengaruhi besarnya masalah gizi dan kesehatan masyarakat. Yang pertama ada ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga. Kemudian yang kedua ada pola asuh gizi atau makanan keluarga. Dan yang ketiga ada akses terhadap pelayanan kesehatan. Adapun faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan di rumah tangga yaitu
jumlah anggota keluarga, di mana semakin banyak anggota keluarga akan mempengaruhi konsumsi pangannya. Jumlah anak menderita kelaparan pada keluarga besar 4 kali lebih besar dibandingkan dengan keluarga kecil. Adapun faktor yang mempengaruhi pola asuh gizi atau makanan keluarga yaitu tingkat pendidikan, di mana tingkat pendidikan ini sangat mempengaruhi terhadap perubahan sikap ataupun perilaku hidup sehat. Tingkat pendidikan ini juga akan mempengaruhi seseorang untuk menyerap informasi atau mengimplementasikan perilaku atau gaya hidup sehari-hari, khususnya dalam kesehatan ataupun gizi. Adapun faktor lainnya yaitu pendapatan keluarga atau daya beli keluarga untuk memenuhi makanannya. Kemudian ada pengetahuan orang tua, di mana pengetahuan orang tua ini sangat mempengaruhi asupan nutrisi dalam menyediakan bahan makanan ataupun menu makanan. Kemudian adapun faktor akses terhadap pelayanan kesehatan yaitu waktu tempuh. Nah, waktu tempuh yang lama akan menghambat aksesibilitas ke pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua ada biaya transportasi, di mana semakin tinggi biaya transportasi maka akan semakin sedikit akses pelayanan terhadap fasilitas kesehatan. Kemudian asupan makanan untuk tenaga kerja petani. Petani memerlukan asupan makanan yang seimbang dan berkualitas untuk dapat menjalani aktivitasnya. Adapun kriteria makanan sehat dan bergizi yaitu makanan yang memiliki nilai gizi seimbang dan mengandung nilai gizi esensial bagi tubuh. Yang pertama ada karbohidrat, di mana karbohidrat ini merupakan sumber utama bagi tubuh yang biasanya berasal dari kentang, ubi ataupun gandum. Yang kedua ada protein, di mana tubuh memerlukan sekitar 10 hingga 15% asupan protein. Protein ini beragam, bisa dari protein nabati ataupun protein hewani. Adapun asupan protein biasanya berasal dari telur, ikan ataupun daging ayam. Kemudian yang ketiga ada lemak, di mana lemak ini terbagi menjadi dua. Yang pertama lemak jenuh, di mana bisa berasal dari daging ataupun susu. Kemudian lemak tak jenuh biasanya berasal dari ikan, alpukat ataupun kacang-kacangan. Kemudian yang keempat ada vitamin, di mana vitamin ini juga memegang peran penting bagi kesehatan tubuh. Biasanya diolah dengan cara dikukus, direbus ataupun ditumis seperti wortel, bayam ataupun brokoli. Kemudian yang kelima kalsium, di mana ketika asupan kalsium ini tidak memadai dapat menyebabkan kecemasan ataupun depresi. Contohnya itu keju ataupun yogurt. Kemudian yang keenam ada mineral, di mana zat yang ditemukan di tanah yang dicerna dari makanan. Oleh karena itu ketika kita dapat mengekstrak mineral dari sumber tumbuhan ataupun hewan. Kemudian yang ketujuh ada serat, di mana makanan yang mengandung serat tidak hanya baik untuk kulit tetapi juga mampu untuk menurunkan berat badan seperti biji-bijian ataupun buah-buahan. Kemudian air, di mana tubuh manusia ini terdiri dari 60% air, maka manusia perlu memenuhi kebutuhan air dengan meminum 2 liter air setiap harinya. Selanjutnya beberapa hal yang mempengaruhi asupan makanan petani. Yang pertama ada pendapatan rumah tangga, di mana ketika semakin besar pendapatan rumah tangga maka peluang rumah tangga mengalokasikan pengeluaran terhadap konsumsi pangannya akan semakin kecil. Yang kedua ada jumlah anggota rumah tangga, di mana semakin banyak jumlah anggota rumah tangga maka peluang rumah tangga untuk mengalokasikan pengeluarannya untuk pengeluaran konsumsi pangannya akan semakin meningkat. Kemudian yang ketiga ada investasi pendidikan, di mana semakin banyak pengeluaran investasi pendidikan maka peluang rumah tangga petani untuk mengalokasikan pengeluaran terhadap pangannya akan semakin kecil. Kemudian yang keempat ada pengeluaran kesehatan, di mana semakin besar pemeliharaan kesehatan semakin besar pula peluang rumah tangga petani mengalokasikan pengeluarannya terhadap konsumsi pangannya. Kemudian yang terakhir ada pengeluaran sandang dan pangan, di mana semakin besar pengeluaran sandang dan pangan maka peluang rumah tangga petani untuk mengalokasikan pengeluarannya terhadap konsumsi pangannya akan semakin kecil.
Baik, saya Munay Nur Kofranul di sini akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi, di mana materi yang saya akan bawakan atau saya jelaskan di sini yaitu terkait yang pertama adalah pola makan petani. Nah, pola makan petani ini merujuk pada pola makan tradisional yang umumnya diikuti oleh masyarakat agraris atau petani. Pola makan ini cenderung mencerminkan kebiasaan mengkonsumsi makanan berdasarkan ketersediaan hasil pertanian lokal atau musim tanam. Nah, ada beberapa ciri pola makan petani di antara lain. Yang pertama adalah bahan pangan lokal. Bahan pangan lokal yang dimaksud di sini adalah kecenderungan mengkonsumsi makanan yang ditanam atau diproduksi secara lokal. Contohnya seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, atau produk hasil peternakan yang dihasilkan oleh lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua yaitu musiman, di mana ketersediaan bahan pangan ini seringkali dipengaruhi oleh siklus musim. Nah, jadi makanan yang mudah dihasilkan pada musim tertentu itu yang akan menjadi fokus utama pola makan pada periode tersebut. Yang ketiga ada makanan pokok, di mana makanan pokok ini merupakan makanan pokok dalam pola makan petani, seringkali berupa sumber karbohidrat seperti beras, kemudian jagung, gandum, ketela. Nah, makanan ini dia akan menyediakan energi yang diperlukan untuk aktivitas fisik mereka. Yang keempat ada varian terbatas. Nah, varian terbatas ini merupakan pola makanan petani yang dapat memiliki variasi terbatas karena keterbatasan aksesibilitas terhadap berbagai jenis makanan. Mereka mungkin akan cenderung mengkonsumsi makanan yang dapat mereka hasilkan secara lokal. Jadi untuk variasi terbatas ini hanya waktu-waktu tertentu. Kemudian yang kelima ada pemanfaatan produk pertanian. Nah, di mana pola makan petani ini cenderung mencakup pada penggunaan hasil pertanian seperti yang telah dijelaskan tadi, seperti contoh yang saya sebutkan tadi, yaitu sayur-sayuran, buah-buahan, atau bahan makan lainnya hasil dari pertanian. Yang keenam ada pola makan tradisional, di mana pola makan tradisional ini seringkali diwariskan dari generasi ke generasi dan mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap lingkungannya. Nah, pola makan petani ini dia terdiri dari berbagai variasi tergantung dari geografis dan budaya, jadi tergantung dari iklim, jenis tanaman yang ditanam, dan kebiasaan lokal lainnya. Nah, meskipun demikian, dengan perubahan pola hidup dan globalisasi, pola makan petani ini dapat berubah seiring berjalannya waktu, di mana beberapa petani mungkin mulai mengadopsi makanan dari luar daerah mereka atau mengubah pola makanan mereka sesuai dengan perubahan kebutuhan dan preferensi pribadi mereka. Poin selanjutnya yaitu mengenai kecukupan gizi menurut kondisi pekerja. Nah, kecukupan gizi menurut kondisi pekerja ini merujuk pada pemahaman bahwa kebutuhan gizi seseorang dapat bervariasi tergantung dari jenis pekerjaan, tingkat aktivitas fisik, dan kebutuhan yang diperlukan dalam konteks pekerjaan mereka. Nah, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi jenis dan jumlah nutrisi yang diperlukan untuk individu dalam menjaga kesehatan dan kinerja optimalnya. Adapun beberapa aspek yang perlu kita perhatikan dalam memahami kecukupan gizi menurut kondisi pekerja itu, yang pertama adalah aktivitas fisik. Nah, di mana pekerja dengan tingkat aktivitas yang tinggi seperti pekerja konstruksi, kemudian atau kegiatan-kegiatan yang memerlukan aktivitas atau gerakan fisik yang lebih banyak, itu dapat meningkatkan kebutuhan kalori dan nutrisi tertentu seperti protein, di mana protein ini akan membantu mendukung pertumbuhan dan pemulihan ototnya. Kemudian yang kedua, aspek yang perlu kita perhatikan adalah energi yang dibutuhkan. Nah, di mana pekerja yang memerlukan banyak tenaga fisik atau mental biasanya memerlukan asupan energi yang lebih besar. Jika seseorang mendapatkan cukup energi dari makanan atau energinya belum terpenuhi, maka ini akan berdampak negatif pada kesehatan dan kinerja kerjanya. Selanjutnya adalah nutrisi tertentu. Nah, beberapa jenis pekerjaan mungkin memerlukan penekanan pada asupan nutrisi tertentu. Contohnya, pekerja yang melibatkan penggunaan otak secara
intensif, mungkin dia memerlukan asupan yang mendukung fungsi otaknya. Jadi dia memerlukan asupan-asupan seperti asam lemak omega 3 atau vitamin B, di mana asupan energi atau asupan nutrisi yang seperti ini dia akan membantu dalam mendukung fungsi otaknya. Selanjutnya adalah kondisi kesehatan khusus. Nah, beberapa pekerja mungkin memiliki kesehatan tertentu atau kebutuhan gizi khusus yang perlu diperhatikan. Misalnya seperti pekerja yang sedang hamil atau menyusui, pekerja yang memiliki kondisi medis tertentu. Nah, mungkin memerlukan perhatian khusus terhadap asupan gizinya sesuai dengan jenis daripada kesehatan si pekerja tadi. Kemudian yang kelima, aspek yang perlu diperhatikan adalah peran nutrisi dalam pemulihan pekerja yang terlibat dalam pekerjaan fisik yang berat. Nah, mungkin memerlukan nutrisi tambahan untuk mempercepat proses pemulihan setelah aktivitas kerja yang melelahkan. Nah, ketidakseimbangan antara kebutuhan gizi dan asupan makanan dapat menyebabkan masalah kesehatan dan akan mempengaruhi produktivitas kerja. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk memahami kebutuhan gizi mereka berdasarkan kondisi pekerjaan mereka dan memastikan bahwa pola makanan mereka mencakup berbagai jenis makanan yang memberikan nutrisi yang diperlukan untuk menjaga kesehatan agar kinerjanya lebih optimal. Kita masuk pada poin terakhir, yaitu pada gizi pada tenaga kerja. Nah, gizi pada tenaga kerja ini mencakup pemahaman mendalam tentang asupan nutrisi yang diperlukan oleh pekerja dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya, tugas sehari-harinya atau pekerjaan sehari-harinya, di mana ada beberapa faktor yang mempengaruhi gizi terhadap pekerja. Yang pertama adalah energi. Nah, kita perlu memperhatikan dan memastikan asupan kalori ini mencakupi atau mencukupi untuk memenuhi kebutuhan gizi pada individu pekerja, di mana asupan atau energi tersebut dia dipengaruhi oleh aktivitas fisik dan metabolisme basal. Kemudian yang kedua adalah protein. Nah, penting untuk pertumbuhan, pemeliharaan dan perbaikan jejaring tubuh, termasuk otot yang krusial untuk aktivitas fisik juga. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah karbohidrat, di mana karbohidrat ini dia menjadi sumber energi utama, terutama untuk pekerja fisik yang intensif atau untuk para tenaga kerja yang memerlukan aktivitas fisik yang lebih besar. Kemudian yang keempat yang diperlukan juga adalah lemak, di mana lemak ini yaitu dia menyediakan energi. Nah, lemak ini juga dia dapat menyerap vitamin larut lemak dan dapat memainkan peran penting dalam fungsi selulernya. Kemudian yang kelima adalah vitamin dan mineral. Nah, penting untuk berbagai pertumbuhan, termasuk pembentukan tulang, sistem kekebalan tubuh, dan kontraksi otot. Contohnya vitamin D, kalsium, atau zat besi. Yang keenam adalah air. Nah, seperti yang telah dijelaskan juga pada bagian atau poin-poin sebelumnya, bahwa air ini dapat membantu untuk menghindari dehidrasi pada tubuh, terutama dalam lingkungan kerja yang menuntut fisik atau dalam kondisi cuaca yang sangat ekstrim, atau dalam pada pekerja lapangan yang harus langsung terkena terik matahari, cuaca yang sangat panas, itu sangat membutuhkan air. Nah, penting untuk memahami bahwa kebutuhan nutrisi ini dapat bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan, kondisi lingkungan, dan faktor-faktor individual seperti umur, jenis kelamin, dan kesehatan umum. Dengan memastikan asupan nutrisi yang adekuat, ini dapat meningkatkan daya tahan tubuh, produktivitas, dan terutama dapat memastikan kesejahteraan umum bagi tenaga kerja. Nah, di sini materi yang pertama yang akan saya bawakan yaitu pemilihan bahan makanan. Yang dimana kita ketahui bahwa pemilihan bahan makanan adalah suatu upaya yang digunakan untuk memilih bahan makanan agar terhindar dari potensi bahaya olah. Nah, dimana kita juga ketahui bahwa di Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2011 disebutkan bahwa persyaratan higien atau kebersihan jasa boga mengenai pemilihan bahan makanan, khususnya jenis tepung dan biji-bijian.
Nah, di sini juga kita harus pintar-pintar dalam memilih suatu produk bahan makanan, karena mutu dan keamanan suatu produk makanan yang kita olah itu tergantung dari bahan baku produk makanan tersebut. Dalam pemilihan bahan makanan, kita harus melihat beberapa hal, terutama dalam pemilihan makanan mentah. Yang pertama, mutu bahan makanan terkait nilai gizinya, yang dimana kita harus melihat bahan makanan yang kita pilih ini mengandung protein apa, mengandung ini proteinnya baik untuk tubuh kita, karena makanan yang kita olah nanti, yang kita akan makan nanti, itu kan akan berdampak pada kesehatan tubuh kita sendiri. Yang kedua, kebutuhan bahan makanan, yang dimana kita harus melihat kebutuhan bahan makanan apa saja yang kita perlukan sebelum kita memilih atau membeli suatu produk makanan. Yang ketiga yaitu kebersihan, dimana kita juga harus melihat kebersihan suatu produk yang akan kita pilih sebagai makanan untuk dikonsumsi, karena suatu kebersihan bahan makanan tersebut akan juga berpengaruh untuk tubuh kita. Nah, yang keempat yaitu keamanan atau bebas dari bahan atau unsur yang tidak diharapkan, atau yang dimaksud di sini yaitu bahan kimia, di mana kita juga harus memilih bahan makanan yang bagus, yang bebas dari bahan kimia. Bahan makanan yang baik dan berkualitas memiliki ciri-ciri bentuk yang baik dan berkualitas pula, atau yang menarik. Yang pertama, dari ukuran atau besarnya, dimana kita juga harus melihat buah tersebut. Jika buah tersebut ukurannya besar, mungkin dia ditanam dengan sangat baik dan memakai pupuk yang baik pula, atau pupuk organik. Yang kedua, seragaman dari bentuk warnanya, aromanya, dan rasa dari buah tersebut. Ada rasa khas tertentu dari buah yang baik dan berkualitas tersebut. Segar dan tidak rusak atau berubah warna serta rasa buah tersebut, di mana setiap jenis bahan makanan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Pemilihan bahan makanan yang aman untuk dikonsumsi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, kita harus melihat bahan makanan tersebut. Apakah bahan makanan tersebut dalam keadaan tertutup atau tersegel dengan baik dalam suatu kemasan. Nah, sehingga terhindar dari debu, lalat, tikus, kecoa, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita harus melihat kondisi baik tidak dikonsumsi bahan makanan tersebut, atau kita harus melihat tanggal kadaluarsa dari makanan tersebut. Yang ketiga, amati. Yang dimaksud dengan amati adalah bahan makanan yang kita pilih tersebut contohnya memiliki warna yang terlalu mencolok atau jauh berbeda dari warna asli dari bahan makanan tersebut. Contohnya seperti snack, kerupuk, mie, es krim. Mungkin saja produk makanan tersebut sebelum diolah itu sudah ditambahkan pewarna atau zat yang berbahaya di dalam produk makanan tersebut. Yang keempat, kita harus memilih kualitas makanan yang baik sebelum kita mengolah makanan tersebut, di mana kita harus memilih apakah bahan makanan tersebut masih segar atau tidak, sudah berjamur atau tidak, sudah kadaluarsa atau tidak. Karena kalau kita tidak melihat dari situ, saat kita mengkonsumsi produk makanan tersebut, kita akan mengalami keracunan. Yang kelima, amati komposisi bahan makanan yang akan kita pilih. Kita harus membaca dengan teliti adakah kandungan tambahan dalam makanan yang akan kita makan nanti atau yang akan kita konsumsi nantinya. Karena siapa tahu mungkin saja di dalam bahan makanan tersebut mengandung bahan baku yang akan merusak kesehatan tubuh kita.
Dan yang keenam, yaitu apabila hendak memilih bahan makanan impor, kita harus pastikan produk tersebut telah memiliki izin edar dari Badan POM yang bisa kita ketahui pada label yang tertera di suatu kemasan produk makanan tersebut. Nah, materi yang kedua yaitu penyusunan menu, di mana penyusunan menu ini adalah serangkaian kegiatan menyusun dan memadukan hidangan dalam variasi yang serasi, harmonis, yang memenuhi kecukupan gizi, cita rasa yang sesuai dengan selera konsumen atau kita yang akan mengkonsumsi makanan tersebut. Nah, tujuan dari penyusunan menu ini adalah sebagai suatu kegiatan pengolahan bahan makanan, di mana untuk mengatur variasi serta kombinasi bahan makanan tersebut. Terus menyesuaikan juga dengan biaya yang tersedia, serta menghemat penggunaan waktu dan tenaga kita. Dan di dalam fasilitas kesehatan, penyusunan menu ini merupakan suatu kegiatan penyusunan menu yang akan diolah untuk memenuhi selera konsumen dan memenuhi kebutuhan zat gizi yang memenuhi prinsip gizi seimbang. Nah, tujuan perencanaan menu pada fasilitas kesehatan tersebut ada beberapa. Yang pertama, siklus menu sesuai dengan klasifikasi pelayanan yang ada. Nah, di mana siklus menu ini juga terbagi lagi. Yang pertama, bahan makanan sebagai sumber tenaga. Contohnya seperti nasi, roti, kentang, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, bahan makanan yang bersumber membangun atau zat pembangun. Seperti dalam hal ini protein hewani, contohnya telur, ikan, daging, susu, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, bahan makanan yang sumbernya diatur, dalam hal ini sayuran. Contohnya bayam, buncis, wortel, dan buahnya yaitu pisang, pepaya, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu banyaknya kalori yang harus dikonsumsi dan jumlah kalorinya itu disesuaikan dengan umur pasien di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Nah, materi yang ketiga yaitu taksiran kebutuhan bahan makanan, di mana dari Depkes 2007 didapatkan bahwa taksiran bahan makanan ini adalah suatu proses untuk menetapkan jumlah atau macam, jenis, kualitas bahan makanan yang diperlukan dalam kurun waktu yang tertentu. Nah, perhitungan taksiran bahan makanan tersebut itu berpedoman juga pada kebutuhan gizi konsumennya. Selain berpedoman pada kebutuhan zat konsumennya, taksiran kebutuhan bahan makanan tersebut juga berpedoman pada frekuensi makanannya, standar porsi dari makanan tersebut, jumlah konsumen yang akan memakan atau yang akan mengkonsumsi bahan makanan tersebut, serta presentasi, penyusunan bahan makanan pada waktu pengolahan, standar resepnya, standar bumbunya, serta persen berat bahan yang dapat dimakan atau yang akan kita olah nantinya. Nah, materi yang keempat yaitu penyusunan gizi tenaga kerja, menu, dan taksiran kebutuhan. Nah, pemilihan bahan makanan ini meliputi macam-macam zat gizi yang diperlukan tubuh, diantaranya karbohidrat sebagai penghasil energi, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Nah, yang dimana kita juga mempelajari kebutuhan dan kecukupan gizi juga ini ada memiliki cara penyusunan sesuai dengan menu gizi seimbang. Yang pertama yaitu karbohidrat, di mana kebutuhan karbohidrat ini dihitung dari energi yang berasal dari orang-orang yang ada di Indonesia, di mana diperkirakan sekitar 60-70% dari total energi sehari-hari orang Indonesia. Yang kedua, proteinnya, di mana protein ini diperlukan 1 gram setiap kilogramnya. Nah, untuk protein hewaninya ini yang diperlukan yaitu
1,2 gram tiap kilogramnya. Nah, yang ketiga untuk protein nabatinya dalam bentuk makanan campuran. Yang ketiga yaitu lemak, di mana kebutuhan lemak itu tergantung dari kebutuhan energi atau sekitar 20-25% dari total energi per harinya. Nah, lemak juga ini berfungsi sebagai pelarut vitamin. Dan yang keempat, vitamin dan mineral. Vitamin adalah zat gizi yang berfungsi untuk mengatur dan melindungi proses dalam tubuh dalam pembentukan enzim dan hormon, tulang dan jaringan tubuh. Nah, kebutuhan energi ini selama lama bekerjanya itu 8 jam adalah 40-50% dari kebutuhan energi sehari-harinya kita. Nah, setelah kita mengetahui energi atau kalori yang dibutuhkan oleh pekerja, perlu juga kita pikirkan bagaimana cara memenuhi kebutuhan tersebut dalam menu pekerja. Nah, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serta zat-zat lain yang dibutuhkan oleh pekerja. Nah, kita juga harus memperhatikan proporsinya agar seimbang. Yang pertama, karbohidratnya itu minimal 50-65% dari total energi. Yang kedua, proteinnya. Protein itu minimal 10-20% dari total energi. Yang ketiga yaitu lemak. Lemak ini sekitar 20-30% dari total energi. Nah, kebutuhan energi ini ya yang dimaksud dalam porsi makanan menggunakan daftar bahan makanan penukar atau pemberian makanan di tempat kerja dilakukan pada saat jam istirahat atau 4-5 jam setelah bekerja, serta diselingi juga dengan pemberian kudepan atau makanan selingan. Nah, kita sampai ke materi yang terakhir, yaitu materi ke-6 tentang penyusunan anggaran. Nah, kita harus ketahui dulu, anggaran adalah laporan yang berisi rencana keuangan yang meliputi pendapatan dan belanja yang disajikan dalam satuan moneter yang dicapai pada waktu atau pada periode yang sudah ditentukan, dan menyertakan data masa lalu agar sebagai acuan pengendalian dan penilaian kinerja. Nah, menurut yang saya baca, proses penyusunan anggaran ini terbagi dalam 4 tahap. Yang pertama, persiapan anggaran, di mana persiapan anggaran atau penyusunan anggaran tersebut itu meliputi anggaran pengeluaran, pendapatan, dan perencanaan. Perencanaan anggaran pendapatan yang harus dilakukan secara lebih terperinci serta akurat agar mampu membiayai pengeluaran suatu perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu ratifikasi atau pimpinan eksekutif itu harus memiliki kemampuan dalam bidang keuangan untuk menjawab dan memberikan argumentasinya kepada karyawannya atau kepada pesaing-pesaing di luar sana yang rasional atas segala pertanyaan dan bantahan dari pihak legislatif. Yang ketiga adalah implementasi atau pelaksanaan anggaran, di mana pihak eksekutif harus memiliki pengetahuan tentang sistem informasi akuntansi serta sistem pengendalian manajemen dalam melaksanakan anggaran yang sesuai dengan tujuan dan bermanfaat untuk rakyat. Nah, poin yang terakhir yaitu pelaporan atau evaluasi. Nah, yang dimaksud dengan evaluasi di sini adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran tahun sebelumnya dan tahun yang sedang berjalan untuk menyesuaikan rekomendasi dalam rangka meningkatkan kinerja suatu perusahaan tertentu. Jadi sanitasi dan peralatan. Jadi peralatan
pengolahan makanan itu merupakan alat yang digunakan dalam proses pengolahan maupun penyajian makanan. Perlengkapan atau peralatan yang digunakan itu berpotensi menjadi sumber kontaminasi. Oleh karena itu, peralatan yang digunakan seharusnya dibersihkan dengan benar karena kemampuan bakteri yang bisa tumbuh dalam makanan yang tersisa dan berpotensi mengontaminasi tahap pengolahan setelahnya. Jadi bahan makanan mentah itu salah satu sumber cemaran mikroba. Jadi sangat dianjurkan untuk pemilihan bahan makanan salah satu prinsip hygiene dan sanitasi yang perlu diperhatikan dalam pengolahan makanan pangan itu dimana bahan pangan harus dalam kondisi baik, tidak rusak, membusuk, dan berasal dari sumber resmi yang terawasi. Selanjutnya itu dampak gangguan nutrisi pada pekerja. Nah, pekerja ini sangat dibutuhkan, merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap produksi. Di samping yang menunjang proses produksi seperti keterampilan, waktu, dan modal yang dimiliki. Sebagai tenaga kerja ini juga memiliki hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenaga kerjaan. Di antaranya adalah hak atas kesehatan pada dirinya. Jadi tenaga kerja ini sebagai salah satu aset yang penting yang dibutuhkan perusahaan dalam menjalankan aktivitas produksinya. Jadi kalau misalnya tenaga kerja ini kecukupan gizinya tidak mencukupi, maka akan berpengaruh pada kinerja pekerjaannya. Jadi status gizi yang dimiliki pekerja ini memiliki kaitan erat dengan produktivitasnya. Selanjutnya kita masuk ke penilaian status gizi perorangan dan kimia. Dalam menilai status gizi dapat dilakukan melalui beberapa metode pengukuran tergantung pada jenis kekurangan gizi. Menurut Gibson ini mengelompokkan dalam menilai status gizi itu ada 5. Yang pertama, antropometri, laboratorium, klinis, survei konsumsi pangan, dan faktor ekologi. Yang pertama itu antropometri. Antropometri ini menilai status gizi dengan metode menjadikan ukuran tubuh manusia sebagai metode untuk menentukan status gizi. Jadi konsep dasar yang harus dipahami dalam menggunakan antropometri untuk mengukur status gizi adalah konsep pertumbuhan. Jadi secara umumnya itu digunakan untuk melihat ketidakseimbangan asupan protein dan energi. Selanjutnya itu laboratorium. Nah, laboratorium ini mencakup uji biokimia dan uji fungsi fisik. Jadi uji biokimia itu mengukur status gizi dengan menggunakan peralatan laboratorium kimia. Jadi misalnya kalau kita mau mengukur, kita mau memeriksa urinnya seseorang, atau kita mau mengukur status iodium dengan cara yaitu memeriksa urin, dan kita mengukur status hemoglobin dengan cara pemeriksaan darah. Jadi selanjutnya itu klinis. Klinis itu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya gangguan kesehatan termasuk gangguan gizi. Jadi pemeriksaan klinis ini dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya yaitu kegiatan anamnesi, observasi, palpasi, perkusi, dan atau auskultasi. Jadi pemeriksaan klinis ini bisa melalui perabaan, pendengaran, pengotokan, penglihatan, dan lain sebagainya. Kayak misalnya kalau pemeriksaan ada pemeriksaan gondok, jadi sebagai akibat dari kekurangan iodium, maka dilakukan pemeriksaan urin. Selanjutnya pengukuran konsumsi pangan. Pengukuran konsumsi pangan sering juga disebut sebagai survei konsumsi pangan. Jadi salah satu metode pengukuran status gizi adalah pengukuran dengan cara pengukuran konsumsi pangan. Jadi tujuan dari pengukuran konsumsi pangan ini yaitu untuk mengetahui asupan gizi, lagi-lagi sama dengan beberapa poin sebelumnya. Tapi tujuan khususnya itu kita bisa menentukan tingkat kecukupan asupan gizi pada individu, menentukan tingkat asupan gizi individu hubungan dengan penyakit, mengetahui rata-rata gizi pada kelompok masyarakat, menentukan proporsi masyarakat yang asupan gizinya kurang. Yang terakhir itu faktor ekologi. Faktor ekologi itu yang mempengaruhi status gizi, diantaranya adalah beberapa informasi ekologi yang berkaitan dengan penyebab gizi kurang. Informasi tersebut diantaranya sosial ekonomi, data kependudukan, keadaan lingkungan fisik, dan data vital statistik. Data itu termasuk sosial ekonomi, misalnya jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan, keadaan budaya, agama, tingkat pendapatan, jenis pekerjaan, air bersih, sanitasi, pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya.
Selanjutnya, adapun praktik analisis penyelenggaraan makanan di lapangan. Jadi ada 10 rangka dalam penyelenggaraan makanan. Yang pertama, perencanaan anggaran belanja makanan, perencanaan menu, perhitungan kebutuhan bahan makanan, pemesanan dan pembelian bahan makanan, penerimaan bahan makanan, penyimpanan dan penyaluran bahan makanan, persiapan bahan makanan, pengolahan bahan makanan, pendistribusian bahan makanan, dan terakhir yang sering dilakukan yaitu pencatatan dan pelaporan saat semua rangkaian sudah selesai dikerjakan. Nah, itulah tadi hasil video mengenai penjelasan dari gizi kerja, kemudian komponen-komponennya dari teman-teman kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.